Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Saidatul Hamdiah dengan nomor NIM 2122023 dari Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal yang diambil dari buku Psikologi Komunikasi edisi revisi halaman 109 sampai dengan 119. Tugas ini saya lengkapi untuk memenuhi mata kuliah UAS Psikologi Komunikasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Nah, faktor personal ini sangat besar pengaruhnya dalam persepsi interpersonal. Bukan saja pada komunikasi interpersonalnya, tapi juga pada hubungan interpersonalnya. Maksudnya kayak gimana teman-teman? Maksudnya, pengaruh faktor personal pada persepsi interpersonal ini merujuk pada bagaimana sih karakteristik individu ini seperti nilai-nilai, pengalaman, dan sikap pribadi dapat mempengaruhi cara seseorang dalam memahami dan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks interpersonal gitu teman-teman. Selanjutnya ada faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal. Yang pertama yaitu pengalaman, yang kedua motivasi, dan yang ketiga ada kepribadian. Kita bahas yang pengalaman dulu ya teman-teman. Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman juga akan bertambah melalui rangkaian-rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Kita ambil contoh aja ya teman-teman. Seorang ahli psikolog. Nah, seorang ahli psikologi ini memiliki banyak sekali pengalaman. Ketika dia kuliah, dia belajar ilmu-ilmu psikologi itu kayak gimana. Dan setelah dia lulus kuliah, dia bekerja dan lebih banyak ketemu sama orang-orang. Yang kenapa nih orang, bagaimana nih orang, ada apa nih orang. Gitu teman-teman. Dia cenderung lebih cepat mempersepsi seseorang. Karena apa? Tadi karena dia sudah belajar, dia memiliki pengalaman yang banyak. Ketika ahli psikologi ini bertemu dengan seseorang, dia akan lebih cepat mempersepsi seseorang itu seperti apa dibanding lain halnya sama kita. Kalau kita butuh waktu yang sangat lama untuk mempersepsi seseorang tuh seperti apa gitu. Nah, contoh lainnya seperti seorang ibu ya teman. Biasanya ibu itu tanpa kita omongin, dia sudah connect duluan. Anak ini kenapa? Lagi kenapa nih? Kayaknya ada yang lagi gak beres nih. Tanpa kita sadari mereka sudah terlebih dahulu gitu yang mengetahui itu ya teman-teman. Karena apa? Karena kan sedari kecil kita udah sama ibu kita. Jadi dia yang tahu tentang perubahan kita. Dari perubahan muka yang tadinya kecilnya bagaimana sampai gedenya bagaimana, sama perubahan sikap kita gitu teman-teman. Makanya orang yang dekat itu dia lebih cepat mempersepsi seseorang gitu teman-teman. Selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian dikenal dengan istilah proyeksi, yaitu mengeksternalisasikan pengalaman subjektif secara tidak sadar. Langsung aja teman-teman kita ambil contoh. Contohnya ketika kita memiliki pengalaman yang kurang enak, memiliki pengalaman yang kurang baik gitu lah teman-teman. Nah, kita bertemu dengan seseorang, secara tidak sadar kita akan merasakan seperti ini. Saya nggak akan ngomong ke dia kayak gini karena biasanya kalau saya diomongin sama orang seperti ini, saya bakalan sakit hati. Secara tidak sadar dia menebak atau menerka-nerka seseorang tuh bakalan sama seperti dia responnya ketika seseorang tersebut mendapatkan kata-kata seperti itu yang kurang enak. Padahal setiap orang itu memiliki cara pandang hidup yang berbeda-beda. Dan juga biasanya orang yang memiliki sikap tenang, memiliki sikap senang, memiliki sikap yang legowo, dia cenderung memiliki persepsi yang lebih positif. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi itu proses konstruktif yang banyak mewarnai persepsi interpersonal, juga sangat banyak melibatkan unsur-unsur motivasi. Kita ambil contoh, kita semua memiliki motivasi untuk sukses kan teman-teman, pastilah. Nah, ketika kita melihat
seseorang yang sudah sukses, yang sudah memiliki banyak harta, yang sudah memiliki banyak perusahaan, kita lebih gampang mempersepsikan seseorang itu, wah pasti dia tuh orangnya pantang menyerah, orangnya kalau jatuh pasti bangkit lagi, orangnya pasti tidak mudah mengeluh. Kita akan menempelkan semua hal-hal baik kepada orang yang sukses itu. Karena kenapa? Karena kita juga memiliki motivasi untuk sukses. Maka ketika kita melihat orang seperti itu, kita cenderung akan mempersepsikan seseorang itu dengan hal-hal yang baik tadi gitu loh teman-teman. Nah, itu salah satu contoh motivasi. Apa aja sih proses pembentukan kesan itu? Proses pembentukan kesan ada 3. Yang pertama stereotyping, implicit personality theory, sama atribusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang stereotyping. Stereotyping itu proses penerimaan pengalaman-pengalaman baru yang disimpan dalam memori kita sesuai dengan kategori. Langsung aja ambil contohnya. Contohnya misalkan di zaman dulu itu lagi gencar-gencarnya bahwa orang yang menggunakan cadar adalah dia pelaku teroris. Dia yang akan melakukan kejahatan. Ketika banyak sekali informasi-informasi itu datang, disitulah stereotyping ini muncul, ada gitu teman-teman. Tapi seiring jalannya waktu, ketika kita memiliki teman yang menggunakan cadar atau orang-orang terdekat yang menggunakan cadar, namun orang-orang itu jauh dari kata-kata teroris. Ternyata dia lebih memiliki pemikiran yang lebih bersih, yang lebih clear gitu teman-teman. Disitulah terjadinya proses awal pembentukan kesan. Disitulah titik pertama pembentukan kesan itu terjadi. Nah, selanjutnya implicit personality theory. Apa itu? Yaitu memberikan kategori, berarti membuat konsep. Setiap orang mempunyai konsep tersendiri tentang sifat-sifat apa berkaitan dengan sifat-sifat apa. Konsep ini merupakan teori yang dipergunakan orang ketika membentuk kesan terhadap orang lain. Terkadang secara tidak langsung kita ini menjadi psikolog amatiran. Hah? Kenapa begitu? Karena kita tidak pernah mengungkapkan, tapi kita selalu berbicara pada dalam diri kita itu suka menerka-nerka bahwa wah orang ini lagi kenapa nih, lagi bad mood, pasti gara-garanya ini. Kita suka menerka-nerka hal-hal seperti itu. Orang ini begini, pasti gara-garanya begini. Orang ini begini, pasti memiliki pengalaman-pengalaman yang begini. Kita suka menerka-nerka hal-hal seperti itu. Kita langsung memberikan penilaian persepsi terhadap orang tersebut gitu teman-teman. Itu namanya implicit personality theory. Selanjutnya yaitu ada atribusi. Atribusi itu apa? Atribusi adalah proses penyimpulan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat perilaku yang tampak. Atribusi ini terbagi menjadi 2. Ada atribusi kausalitas internal maupun eksternal, dan ada atribusi kejujuran. Nah, yang akan kita bahas yaitu atribusi kausalitas internal maupun eksternal, yang memperhatikan ada 3, konsensus, konsistensi, sama kekhasan. Yang pertama yaitu konsensus. Apakah orang lain bertindak sama seperti penganggap? Nah, ketika kita menganggap satu orang itu baik, atau kita mempersepsikan seseorang itu seperti itu, apakah semua orang menganggap sama seperti kita? Ketika orang lain sudah menganggap sama seperti kita, berarti itu udah konsensus, konsisten. Apakah penganggap bertindak sama pada situasi lain? Jadi ketika kita sudah menganggap orang lain seperti itu, kita dapat melihat bahwa nanti ini orang di sini ngomong A misalkan, kita lihat lagi ke depannya, apakah dia masih sama tetap mengatakan A atau berubah. Kita di situ dapat melihat bahwa orang ini tuh konsisten apa enggak terhadap omongannya, orang ini konsisten enggak terhadap perilakunya gitu. Sama seperti halnya kita ketika kita ingin memilih seseorang dan kita sudah mengecap bahwa orang itu baik, kita tuh bakalan tetap konsisten apa enggak sama omongan kita yang pertama bahwa dia itu baik apa enggak gitu lah. Nah, yang ketiga yaitu ada
kekhasan. Apakah orang bertindak sama pada situasi yang lain atau hanya pada situasi ini saja? Di sini kita dapat melihat bahwa orang tersebut itu bertindak sama atau enggak pada sebelumnya gitu. Ketika ketiga hal tersebut di atas tinggi, maka sesungguhnya seseorang sedang melakukan atribusi kausalitas internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu ada atribusi kejujuran. Sejauh mana pernyataan seseorang menyimpang dari pendapat yang populer dan diterima oleh orang. Jadi ketika semua orang bersorak-sorak ramai ingin memilih si A, tapi hati kita itu tidak sama dengan mereka, kita lebih memilih ke, wah saya pengen yang B. Disitulah terjadilah atribusi kejujuran. Artinya sejauh mana orang itu memperoleh keuntungan dari kita dengan pernyataan itu. Nah selanjutnya proses pengelolaan kesan itu gimana sih? Dan apa sih? Proses pengelolaan kesan ialah di mana seseorang pada situasi sosial bisa mengelola secara verbal dan non-verbal gaya berpakaian, pendekatan, tindakan, dan cara lainnya yang mencerminkan dan membentuk persepsi orang lain terhadap diri kita atau diri seseorang. Jadi sejatinya gini, kita ingin dianggap atau dinilai oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu teman-teman. Makanya tidak heran di sini banyak orang yang menggunakan jas atau berpakaian rapi, yang menggunakan jam agar terlihat orang lain, agar terlihat dirinya itu sebagai orang yang pekerja keras, orang yang selalu datang tepat waktu. Dia tuh ingin orang lain itu menganggap dirinya itu seperti itu gitu. Dan ada juga orang yang sengaja berpakaiannya kayak celananya bolong-bolong, rambutnya dipanjangin, atau kayak nggak mandi gitu. Orang itu pengen orang lain itu melihat dia itu seperti orang yang malas, atau orang yang biasa aja, atau orang yang nakal kayak gitu. Jadi emang sejatinya kita ini ingin dinilai oleh orang lain sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik. Yang terakhir adalah pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Artinya, bila seseorang berperilaku sesuai dengan persepsi orang lain terhadap dirinya, maka terjadilah apa yang disebut dengan self-fulfilling prophecy, nubuat yang dipenuhi sendiri. Jadi tadi ketika kita contohnya memilih seseorang karena dia baik, atau karena dia tekunnya, ketika kita sudah menilai semua hal-hal kebaikan pada dirinya dan kita memutuskan untuk memilih orang tersebut, maka itu adalah bagian dari pengaruh persepsi interpersonal terhadap komunikasi interpersonal. Pada kesimpulannya, pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal terdapat menjadi 3, yaitu pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Proses pembentukan kesan melibatkan stereotyping, implicit personality theory, dan atribusi. Gaya bertingkah laku menunjukkan cara kita berjalan, duduk, berbicara, memandang, dan sebagainya dapat mencerminkan kita dan membentuk persepsi orang lain terhadap diri seseorang. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga nilai saya bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.